Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel ya di Eti. Baik, membahas apa ini? Pokoknya tutorial ikan hias. Baik sob, sambungan dari kemarin nih. Gimana caranya dengan bakteri starter atau dengan lampu UV bisa jernih maksimal? Sobat, saya kasih tahu dulu ya. Saya penggunaannya itu pakai, ini perbedaannya ya antara memakai bakteri starter yang kemarin itu ya, kemudian dengan lampu UV. Tahu juga lampu UV kan ya? Kata aplikasi ya. Kalau bakteri starter sobat, itu kita menggunakan jasa mikroorganisme yang namanya bakteri. Bakteri pengurai, yang bakteri nanti akan menguraikan kotoran-kotoran ikan. Ya, yang amonia menjadi nitrit, menjadi nitrat ya. Dan akhirnya airnya jernih kinclong. Kalau lampu UV itu kita gunakan untuk menjernihkan air juga sih, cuman dia sifatnya tidak alami ya. Tahu saya, lampu UV itu bisa menjernihkan air dari air yang hijau ya. Jadi untuk mencegah kehijauan dari alga, serangan alga lumut ya, nah itu pakai lampu UV. Tapi kalau ingin menjernihkan air, nah itu gunakanlah bakteri starter atau bakteri pengurai ya. Yang bakteri starter itu ada sebagai pemicunya ya. Nah, artinya secara alami bakteri pengurai itu ada di dalam akuarium kita, di dalam filter kita. Dengan bantuan bakteri starter, nanti timbul bakteri pengurai di dalam filter maupun di dalam akuarium atau substrat-substrat di akuarium ini. Nah, itu bisa menguraikan kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium dan dalam filter sehingga membuat air menjadi jernih, gitu ya. Nah, kalau lampu UV, selama saya menggunakan lampu UV ya, membantu sekali sih, membantu sekali untuk penjernihan air, bagus sekali ya. Cuman kalau misalnya kita mengandalkan hanya lampu UV tanpa bakteri starter, nah beningnya itu tidak maksimal ya. Tapi kalau bakteri starter digabungkan juga dengan lampu UV, nah itu mantap ya. Jadi ada bakteri pengurainya, ada lampu UV-nya, nah mantap itu ya. Jernih kinclong. Urai itu ya, dia bisa menjernihkan secara maksimal, tetapi kalau ada lumut, ada ganggang ya, kehijau-hijauan dalam akuarium, dia tidak bisa untuk menguraikan hijau itu menjadi jernih, enggak ya. Kalau hijau ya udah hijau terus-terusan nanti ya. Nah, seperti yang ini seperti ikan mas koki saya nih, udah mulai nih agak ada kehijau-hijau, kan dia tidak pakai lampu UV ya, jernih, tetapi ada kehijau-hijauan. Nah, ini harus dikuras nanti. Jadi dalam umur air ini dalam 1 minggu, umur airnya 1 minggu, nah ini harus dikuras. Nah, untuk menghilangkan warna hijau ini, nah itulah makanya pakai lampu UV. Saya sekarang tidak punya lagi lampu UV ya, tidak pakai lampu UV sih. Udah berapa buah putus ya lampunya. Nah, dan saya tidak menggunakan lagi. Jadi saya mengandalkan secara alami semuanya. Saya mengandalkan bakteri pengurai atau bakteri baik, atau dengan pemicunya itu bakteri starter ya. Udah, ini yang saya gunakan. Baik gitu ya. Jadi kan airnya bisa jernih maksimal juga ya. Nah, tapi memang kalau misalnya dipadukan antara bakteri pengurai dengan lampu UV ya lebih mantap lagi ya. Artinya dia jernih, bening, bertahan lebih lama karena kehijau-hijauan tadi dicegah oleh lampu UV. Tapi kalau kita tidak memakai lampu UV, maka jernih tadi kelamaan gitu ya, lama kelamaan akan hijau-hijauan oleh alga atau lumut. Sehingga kalau kita tidak pakai lampu UV ya harus dikuras. Tapi kalau kita pakai lampu UV ya bisa bertahan agak lebih lama begitu ya, karena diantisipasi dari lampu UV untuk kehijauan daripada lumut di dalam akuarium kita. Saya kira demikian ya sobat ya yang bisa saya share ke semua kali ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.